Dari tadi belum di-record. Oke. Ilustrasinya itu seperti ini. Saya punya record data seperti ini. Ada 2 record data ya. Yang pertama itu ID, dia pakai karakter. Nomor HP pakai karakter, terus nama dia pakai karakter juga, karakter atau varchar. Terus tabungan dia pakai big integer. Yang di sini ada isinya sama, ada ID, ada nomor HP, ada nama, ada tabungan. Kan tapi tipe datanya berbeda. Di sini pakai big integer, di sini pakai desimal seperti itu. Nama di sini pakai karakter 30, di sini pakai karakter 100 seperti itu. Kalau kita pakai karakter atau kita pakai varchar, kalau kita pakai karakter, ini data diisi sama nggak diisi, itu misalkan kita tetapkan size-nya, lebarnya 30, ya diisi, dia menghabiskan 30 byte. Seperti itu, tetap 30 byte. Tapi kalau varchar, misalkan diisinya kalian tetapkan 30 misal, tapi yang diisi cuma 15, berarti yang digunakan cuma yang ini. Makanya kenapa dikatakan kalau varchar itu lebih hemat storage daripada karakter, seperti itu. Tapi di contoh ini diilustrasikan dia pakai karakter, seperti itu. Jadi saya punya ID 5, ya, karakter 5, ini 14, ini 30. Yang satunya ini di set 20, ini 50, ini 100. Nah, ini bisa ketahuan kan dalam satu data, kalau kalian itu ngeset size-nya itu apa ya? Udah ngawur-ngawuran. Maksudnya ya udahlah suka-suka saya sajalah, saya ngeset nama, saya set misalkan sampai 100, kan jarang ada orang yang namanya sampai 100 huruf gitu kan. Di set 100, nomor HP sampai 50. Nah, ini buang-buang storage. Kalau kalian bandingkan di sini untuk yang data yang pertama itu 57 byte, data yang kedua 187 byte. Seperti itu. Itu cuma untuk satu record saja. Kalau kalian bermain satu record, 2 record, atau sampai 10 record, 100 record, itu nggak kelihatan bedanya. Bedanya ya mungkin tipis. Tapi misalkan kalau kalian bermainnya dengan data yang jumlahnya banyak, di mana itu misal dalam satu tabel, itu kalau sekarang kan musimnya big data ya, di dalam satu tabel itu nggak ribuan lagi datanya, puluhan ribu atau sampai jutaan di situ. Ini akan skor yang ini nanti akan menggelembung, maksudnya menggelembung ya nilainya akan naik banget. Jadi itu berpengaruh sekali kalau kalian ngeset size-nya itu apa ya, terlalu boros, kemudian tipe datanya yang sudah nggak pas, itu nanti akan sangat berpengaruh sekali kepada efisiensi atau performance-nya, kemudian storage-nya di basis data kalian, seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi di setiap tipe data, kalau di sini dia berbicara masalah contoh yang pertama tadi integer. Integer itu ada berapa tipe data. Kalau di SQL Server, integer itu dibagi jadi 4. Tiny integer, small integer, integer, sama big integer. Di setiap tipe data itu ada stored memorinya ya. Jadi nanti kalau kalian ada ini, nah di setiap tipe ini, setiap satu record itu nanti ada stored memorinya berapa, seperti itu yang udah ditentukan sama SQL servernya itu sendiri. Jadi misalkan kalau di sini integer itu dia habiskan 4 byte memori. Kalau big integer, karena big integer dia range-nya atau range-nya lebih besar daripada integer, dia menghabiskan sampai 8 byte. Semakin kecil, contohnya seperti tiny integer ya kan, berarti dia cuma 1 byte seperti itu. Dan untuk data yang tipe data yang lainnya juga sama, jadi ada alokasi stored memory di situ. Nah, di sini misalkan kita coba lihat ke ini, berapa memori-memori yang dihasilkan di setiap tipe data. Kita browsing dulu. Nah, ini. Ini yang tadi ya, diambil di sini. Ada macam-macamnya. Misalkan kalau desimal.
ada precision-nya kalau desimal. Ini kita bicara masalah data yang numerik contohnya. Untuk precision 1 sampai 9 dia store memorinya sekian, seperti itu. Semakin banyak precision-nya dia store memorinya semakin tinggi, seperti itu. Terus tipe data yang lainnya juga ada di sini. Jadi misalkan kalau kalian lagi iseng-iseng gitu, nggak ada kuliah, kalian coba browsing-browsing tentang tipe data, nah itu banyak. Untuk keterangan-keterangan di sini di internet itu banyak. Dia itu store memorinya sampai berapa sih, seperti itu. Nah ini untuk tipe data yang ada di SQL Server, khususnya untuk tipe data numerik. Nah untuk tipe data numerik, itu nanti ada cara pendeklarasiannya. Jadi di sini kalau kalian lihat itu ada PS. PS itu bukan PlayStation, bukan. Di situ itu prediction, terus S-nya itu scale. P-nya precision, S-nya itu scale. Seperti itu. Maksudnya precision sama scale itu apa? Jadi kalau di tipe data numerik, kita bicara tipe data numerik, kita nggak hanya integer aja. Yang integer kan yang nggak ada komanya. Jadi bilangannya itu bulat, 1, 2, 3, nggak ada koma-koma. Enggak. Kita bicara bilangan yang desimal, atau mungkin yang float, seperti itu. Di situ ada precision sama ada scale. Maksudnya apa? Misalkan di sini precision itu jumlahnya total semuanya di sini. Misalkan kalau di sini 285.21 itu precisionnya 5. Maksudnya 5 apa? Jumlah hurufnya ini 5 di sini precision. Maksimum number digit atau nomor datanya itu ada 5. Tapi kalau kita bicara scale, di situ nanti kita bicara berapa angka di belakang komanya. Jadi misalkan kalau ada precision 5, scale-nya 2, itu berarti 3 angka di depan koma dan 2 angka di belakang koma. Seperti ini. Ini scale-nya 2, tapi precision-nya 5. Jadi precision 5 dia diambil dari mana? Jumlah angkanya ini semua berapa? Seperti itu. Scale itu apa? Berarti scale itu berapa jumlah angka di belakang komanya. Seperti itu. Contohnya itu kita coba di sini ya. Oh, saya buka dulu. Contoh pertemuan 5. Teman-teman juga bisa sambil buka yang ini kalau udah download sih ya. Ini kenapa nih? Oke. Di Singasari. Oke ya, jadi di sini itu ada contoh 1 sama contoh 2. Kalau teman-teman, saya pakai database yang di saya sih, saya pakai Polynema. Sama saya pakai T-Square. Di sini ada contohnya. Di sini kita coba yang numerik. Tadi yang numerik ya. Kalau kalian coba run, di situ ada contoh 1 square, itu kalian langsung run aja yang ini, create table account. Di situ ada. Terus di sini ada contohnya menginsertkan nomornya. Kalau di sini ada numerik 8,2. Kalau kalian lihat di situ ya. Saya tampilkan di Polynema tabel, ada account, karena sudah saya create. Nah, ada account number sama balance. Di sini nge-create atributnya, di sini disebutkan ada numerik 8,2. Kalau kalian lihat tadi itu kan P,S, precision sama scale. P,S, seperti itu kan. Precisionnya berapa? Precisionnya berapa? Berarti di sini totalnya dia itu ada 8 angka. Scale-nya itu apa? Berapa koma di belakangnya dia. Seperti itu. Contohnya, saya mau insert di sini ada total. Kalau di sini kalian lihat ya, 1, 2, 3, 4. Terus di sini di belakang komanya ada 2 lagi, ada 10. Dengan total 1 yang di belakang koma seperti ini. Terus contoh yang satunya lagi di sini ada 6. Di belakang koma ada 2. Contoh yang satunya lagi di sini ada 6 lagi, tapi di belakang koma ada 4.
di-insert lah semuanya. Di-run, di-insert. Karena tadi udah insert ya. Saya coba run. Terus adakah yang bisa berpendapat kenapa hasilnya kalau saya run ya untuk yang nomor 1. Nah, kenapa kok ini kalau saya run itu error? Ada tulisannya gini, arithmetic overflow error converting numeric to data type numeric. Saya mau insert nih data di tabel akun, di mana isi balance-nya itu saya deklarasikan, numeriknya itu, precision-nya itu ada 8, skill-nya ada 2. Precision 8, skill 2. Terus saya insert data, values-nya seperti ini. Di mana total angka di sini, jumlahnya semua, yang ini depan ini 8, yang ini 2. Kenapa dia kok error seperti ini? Ada yang bisa bantu saya jawab nggak? Bu mau mencoba menjawab. Oke, silakan Mbak Putri. Itu karena totalnya angkanya ada 10, Bu. Seharusnya ada 8. Benar. Total angkanya itu ada 10, Bu. Seharusnya ada 8. Jadi kalau kalian lihat di sini yang 8 itu maksudnya bukan, oke makasih Mbak Putri, ini maksudnya bukan di depannya 8, terus di belakang komanya 2, jadi totalnya 10, enggak. Jadi kalau kita bicara di sini ada numeric, precision, sama scale, bagian depannya itu total semua angkanya itu ada 8 di sini. Terus 2, berapa angka di belakang koma. Jadi di sini karena dia kelebihan, ya, range-nya terlalu banyak, kelebihan dari yang di sini, kalau di running itu berarti nanti dia error, pasti error seperti ini, nggak bisa. Karena ini nggak sesuai dengan yang ada di sini, yang dideskripsikan untuk tipe data balance-nya di tabel akun. Nah, terus saya run yang ini nih, di execute. Tadi Putri ya, udah Putri. Ini kenapa kok udah bisa? Terus kalau di select, ini kan execute yang baru ya. Hasilnya yang ini, Rek. Kan tadi belum dikasih primary key dan kawan-kawan, jadi bisa input berkali-kali. Kok bisa, kenapa? Terus kalau saya run lagi yang ini, yang nomor, salah ya. Oke, satu row affected. Yang nomor 3, jadi kalian sekarang lihatnya yang ini, ada 2 ini, di run, hasilnya sama-sama kayak gini. Di mana precision-nya itu 8, skill-nya 2. Ada yang bisa bantu jawab lagi? Putri, tadi kamu absen berapa ya, Put? Kan enak, minggu depan gak usah jawab. Absen 14, Bu. Oke. Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa bantu jawab yang ini. Kenapa kok hasilnya kayak gini? Terus kalau kalian lihat kan ini di depan komanya benar ini ada 6, tapi di belakang komanya dia ada 4 nih. Tapi masih bisa dieksekusi. Terus yang ini juga di depan komanya 6, di belakang komanya 2. Kalau ini precision 8 bisa lah, bisa ke input. Tapi kalau yang ini kok masih bisa ke input, kenapa? Atau mungkin Mbak Gita Kartika. Kita kamu udah pernah jawab belum, Git? Mampus dipanggil. Ayo Git, bantu saya menjawabnya. Iya, Bu. Kamu di mana, Git? Maaf, Bu, ini ada tamu tadi di luar, Bu. Oh, alah. Oke. Ya wes, silakan. Yang mana tadi, Bu? Yang ini yang di layar. Jadi kenapa kok saya
saya kan deklarasi nih, saya bikin tabel nih, tabel namanya tabel akun, gitu. Terus itu kolom balance-nya, ya itu tipe data numerik, saya tuliskan positionnya itu 8, skill-nya itu ada 2. Terus yang ini tadi udah dibantu jawab sama si Putri, udah bisa bener. Terus yang ini, saya insert lah pakai yang ini. Yang kalau patut kamu lihat yang di sebelah sini, ini kenapa kok ini mau di-insert sedangkan yang di atas ini tadi enggak, yang ini mau. Padahal kalau kamu lihat di sini kan 8,2. Tapi di sini ada yang di belakang komanya 2, di sini ada yang di belakang komanya 4. Oh. Yang nggak mau yang di belakang komanya 4 ya, Bu? Dua-duanya mau. Maksudnya di sini kenapa kok? Padahal kan dia total hurufnya dia di sini, total angkanya dia mintanya 8. Oke, nggak apa-apa, guys. Kita nggak apa-apa, ntar aja. Jadi tak jelaskan aja. Jadi ya, kalau kita bicara tipe data numerik, ini mungkin agak sedikit teoritis, tapi penting juga. Pas waktu kalian create table, terus kalian ada tulisan yang seperti ini, balance, kalian deklarasikan tipe datanya numerik seperti ini. Jadi kalau yang ini dia nggak mau, kenapa? Karena dia oversize di sini. Dia mintanya itu 8 total semuanya, tapi di sini dia ditulis 10. Seperti itu. Sedangkan yang di belakang koma ini masih tetap dihitung. Dia oversize, nggak mau. Tapi kalau misalkan yang di belakang komanya yang lebih banyak, seperti ini kan totalnya juga 10 juga. Tapi yang di depan komanya kan ada 6. Ada 6, terus yang ini ada 2. Nah, itu yang dibaca ya sudah, yang ini aja, yang ini nggak dibaca. Kalau seperti ini, yang lebih banyak di belakang koma, itu masih bisa mau di input re. Tapi kalau kalian pakai yang kalian banyakkan di depan koma, yang nggak sesuai yang model seperti ini, seperti yang nomor 1 yang ini, itu pasti nggak mau di input karena dia range-nya beda, seperti itu. Itu untuk precision sama scale. Jadi pas waktu kalian deklarasi precision sama scale di tabel, terus kalian input, ada yang error, misal next time kalian coba input ada yang error, mungkin kalian inputnya ada yang salah di sini, di lebar datanya yang di sini, seperti itu. Itu untuk precision sama scale, kita bicara numerik. Nah, contohnya lagi ini, 8,2. Nah, ini precision itu berapa? Kalau diilustrasikan kayak gini. Ada 8 angka, S-nya yang mana? 2, seperti ini. Nulisnya seperti apa? Nulisnya seperti ini. Mudah. Itu untuk numerik itu aja dari saya. Untuk penulisan integer dan seterusnya, nanti kalian bisa cari contohnya di internet, banyak. Terus sekarang kita loncat langsung ke date and time. Seperti itu. Kalau date and time, di sini ada berapa macam ya? Ada 6 macam di sini. Terus semakin kompleks tipenya. Di situ ada misalkan date time, ada small date time, ada date time offset. Nanti kalau kalian running fungsinya ini satu persatu, itu akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Seperti itu. Itu storage-nya itu juga akan beda-beda juga. Sama seperti tadi kalau kita pakai numerik. Jadi storage-nya ada storage yang 1 byte, 2 byte, dan seterusnya. Di sini juga ada storage-nya yang berbeda-beda untuk tipe data tersebut. Contohnya di sini, kalau kalian running T-SQL, oke, contohnya yang ini ya. Kalau kalian running di sini, itu kalian bisa pakai yang contoh kedua, kita pakai T-SQL. Nah,
Ini contoh query dengan date. Jadi di semester sebelumnya juga sudah pernah dicoba, mungkin kalian pakai fungsi date. Di sini saya mau men-select dari tabel order, atributnya ini yang di-select, A, B, C, D, di mana order date-nya itu adalah tahun 2007, berarti di sini ada year, bulannya bulan 8, tanggalnya tanggal 25, seperti itu. Penulisannya untuk yang date seperti ini. Jadi kalian kasih apa ya ini? Tanda petik 1 seperti itu di sekitarnya. Jadi kalau di sini kalian lihat dia akan men-select data-data yang tahun 2007 bulan 8 tanggal 25 aja. Itu untuk menggunakan where dengan date. Terus misalkan kalau saya ingin cari tahu siapa saja yang tahun lahirnya itu tahun 1973 misalkan atau tahun 2000 seperti itu. Nah, itu kalian bisa pakai fungsi year. Jadi fungsi ini itu bisa diganti-ganti. Di situ ada macam-macam fungsi untuk date time sendiri, berarti ada year, ada month, ada day, seperti itu. Terus ada date at, ada macam-macam fungsi yang bisa kita pakai untuk keterangan tanggal itu sendiri. Jadi misalkan kalau di sini saya mau mencari data pegawai yang kelahiran tahun 1973. Salah ya. Nah, seperti ini aja. Jadi kita pakai fungsi year. Terus ada lagi nanti fungsi date at. Date at itu buat apa? Nah, di sini. Misalkan nih, saya select yang ini ya. Saya ada kolom last name, hire date. Hire date itu dia tipenya date time. Kalau di database TSQL20, ini tanggal kapan dia direkrutnya. Terus di sini adalah tanggal kapan dia akan dilakukan pengecekan atau kapan dia akan dilakukan assessment. Di mana assessment-nya itu adalah 1 tahun setelah dia di-hire. Misalkan seperti itu ya. Jadi kita pakai date at karena kita mau menambahkan 1 tahun di situ. 1 tahun berarti kata kuncinya itu nanti kita pakai year. Jadi kalau kalian ada date at itu nanti fungsinya itu bisa macam-macam. Ada year, ada days. Jadi ini nanti bisa diganti days, ada month yang di sini bisa diganti-ganti. Itu kita pakai fungsi date at. Terus, nah di sini, ini bisa sekilas saja ya, secara umum formatnya. Jadi format secara umum di SQL Server itu kita pakai format tahun dulu, bulan, baru hari. Kemudian kalau time itu berarti jam, menit, baru ke second. Itu format defaultnya di SQL Server seperti itu. Jadi kalau kalian pas waktu search atau pas waktu select, itu format umumnya kalau kalian nggak setting date time, itu berarti ngetikannya itu tahun dulu, bulan, baru hari tanggalnya. Seperti ini, jadi format umum. Terus, ini yang tadi ya, untuk date. Nah, ada lagi fungsi date and time. Kita pakai current timestamp. Kita bisa pakai select current timestamp atau langsung current timestamp. Seperti itu. Nah, contohnya ini, Rek. Integer tadi udah. Nah, kalau current timestamp berarti dia akan menampilkan ya tanggal sekarang berapa, terus jamnya. Jadi ada jam, ada menit, ada detik. Kalau kalian lihat di sini. Defaultnya itu dari tahun, bulan, sama hari. Seperti itu. Kita kalau pakai current timestamp, select current timestamp, gitu aja. Itu nanti dia akan menunjukkan waktu sekarang itu tanggal berapa, sekarang jam berapa, detik ke berapa, menit ke berapa, itu bisa. Terus kalau saya pengen menunjukkan tanggal saat ini saja, kita juga bisa
pakai fungsi getDate di sini. Seperti itu. Jadi ini fungsi yang paling sering dipakai kalau misalkan kalau kalian mau deploy program. Di Java juga ada fungsi current time seperti itu. Di SQL juga ada seperti ini. Sama fungsinya. Jadi misalkan kalau kalian mau bikin program, kalian bisa entah pakai source Java-nya atau PHP-nya, di situ ada datetime juga sama, atau bisa kalian langsung ambilkan dari SQL-nya, dari datanya SQL. Oke. Terus kalau kalian lihat lagi di contoh yang mana ya? GetDate. Nah, ini bisa langsung kalian dicoba sendiri-sendiri. Jadi langsung diketikkan aja GetDate seperti itu. Mana ya tadi? Kalau gini aja mau nggak? Nggak mau. Nggak, Bu. Nggak mau. Berarti harus pakai apa? Harus kalian kasih select dulu. Select apa, select apa, select apa. Seperti itu. Select getDate, select current timestamp, select sysDateTime. Nah, ini kalau kalian lihat di sini nanti hasilnya itu akan beda-beda. Jadi apa precision-nya itu juga nanti akan beda-beda. Contohnya lagi dateAdd. Ini yang tadi ya, dateAdd. Jadi fungsi datetime itu ada dateAdd. DateAdd itu yang tadi untuk menambahkan, bisa ditambahkan tahun, bulan, atau year, tahun, bulan, atau hari, seperti itu. Terus ada lagi, nah ini, date different. Maksudnya date different, maksudnya apa? Perbedaan tanggal. Kita pakai fungsi dateDiff. Jadi misalkan saya punya tabel HR employees, saya mau select last name, terus saya mau select apa ya? Beda harinya, date different di sini dari, kalau kalian lihat di sini di tabel birth date di sini itu kan ada select bintang dari tabel HR employer. Coba ya. Select bintang from HR employees. Kalau kita select dari sini, nah di sini kan ada birth date, di sini ada year-nya dia di data ini. Misalkan Mr. Davis itu dia lahirnya tahun 1958 dan seterusnya. King 1970. Date different itu dia buat apa ini, Rek? Kok bisa dia X-nya 53, terus dia dibandingkan sama current timestamp seperti ini. Buat apa ini? Misalkan kalau dateDiff, ada yang bisa bantu? Ini ya, kalau nggak salah. Ya. Saya ada year di sini, terus ini ya dia dibandingkan. Format penulisannya berarti untuk dateDiff di sini ada nggak? Coba dateDiff TSQL. Misalkan kalau kalian nggak tahu format penulisannya, nah seperti ini. Jadi itu sintaksnya, itu ada dateDiff, intervalnya itu apa, terus ada tahun pertama dan ada tahun kedua. Jadi misalkan kalau dilihat di sini dia mau lihat intervalnya itu secara tahunan. Terus dia misalkan di sini ada tanggal pertama sama tanggal kedua. Dia dicari bedanya dia berapa tahun seperti itu. Karena 2017 sama 2011 dan yang dilihat adalah year, berarti dia ada beda 6 tahun. Contoh lagi kalau kalian lihat yang di sini. Bedanya apa? Intervalnya kita pakai year, tahun. Terus kenapa ini kok year current timestamp? Nah, kita ambil tahun dari tahun sekarang ini, 2020, kan? Berarti
Kita dapat 2020 di sini, semua 2020. Terus di sini birth date-nya disesuaikan sama yang kolom birth date yang di sini. Ini. Tapi diambil cuma tahunnya aja. Seperti itu. Jadi ada 1958, 1962, seperti itu. Karena kita pakai fungsi dateDiff, berarti kan tinggal dikurangi aja. Difference-nya berapa? 2020 sampai sama 1958 itu beda tahunnya ada berapa tahun. Seperti itu. Oke. Itu contoh untuk perbedaan tahun. Kita pakai perbedaan tahun, bulan, month. Ini nanti bisa diubah-ubah ya, dateDiff itu kalau kalian lihat di site-nya ini. Nah, ini ada tahunan, ada 4 quarter itu berapa? Sekitar 4 ya, 4 bulanan. Terus ada bulan, terus ada berapa hari, dia di hari keberapa di dalam tahun itu. Hari pertama misalkan itu berarti 1 Januari, kemudian misalkan hari ke-360 berarti dia adalah 31 Desember, seperti itu. Day of year itu hari yang keberapa, seperti itu. Ada day, ada week. Jadi fungsi dateDiff yang ini, interval yang di sini itu bisa diganti-ganti sesuai dengan yang ada di sini. Mungkin di PPT kalian kurang lengkap, langsung kalian cari aja di internet, banyak seperti itu fungsi T-Square. Di site yang ini juga lengkapnya seperti itu. Itu dateDiff. Terus kita percepat. Kok tiba-tiba udah jam 2:30. Terus ada case and convert. Jadi di sini itu ada konversi. Konversi itu adalah mengubah nilai. Sama-sama dibuat mengubah nilai. Jadi nanti ada source pakai case, ada source pakai convert. Di sini dua-duanya bisa dipakai, tapi ada perbedaannya. Jadi kalau di sini misalkan ya, case lebih user friendly daripada convert karena lebih mudah digunakan untuk konversi. Jadi kalau dilihat dari segi codingnya, kalau kita pakai source case itu lebih mudah dimengerti daripada convert. Akan tetapi convert itu dia lebih kuat atau lebih fleksibel daripada case, seperti itu. Tapi dua-duanya digunakan untuk mengubah data atau mengubah tipe data atau mengubah range-nya. Contoh. Contoh di sini saya punya variabel ya, some karakter, tipe datanya karakter, range-nya 5, dia diisi 6 di sini. Kemudian ada tipe data integer dengan nama variabel some integer, itu diisi 1. Kemudian dia tambahkan di sini, hasilnya dia jadi 7. Jadi dia bisa mengkonversi data. Dia berarti kenapa kok dia bisa langsung di-convert ke integer, padahal di sini kan dia size-nya 5 ya, karakter, tapi isinya diisi 6 ini langsung bisa di-convert ke integer. Nah, ini kita bisa memakai fungsi case atau kita bisa memakai fungsi konversi di situ. Jadi kita bisa mengconvert itu tipe data dari karakter ke integer, integer ke karakter, atau kalian mau convert ke tipe data apapun, kita pakai tipe yang itu. Nah ini untuk konversinya yang bisa. Jadi contohnya ini, dia dikonversi. Yang ini dikonversi ke bentuk date, atau yang ini sama juga. Contohnya di sini ada lagi yang lebih banyak itu, nah ini. Kita mau mengkonversi ini misalkan. Select convert date. Ini kan tipe datanya kan ada tanggal, ada jam, menit, detik, seperti itu. Tapi saya pengen mendapatkan informasi tentang tanggalnya aja. Ya udah, date aja. Atau mungkin saya pengen mendapatkan dari informasi karakter yang ada di sini, saya pengen mendapatkan time-nya aja. Saya pakai convert-nya time. Saya running aja semuanya ya. Untuk yang ini contoh.
Source seperti ini nggak usah dihafalkan, Re. Yang penting kalian tahu, oh, convert itu buat konversi, case itu buat sama buat konversi, tapi cara penulisannya yang sedikit berbeda di sini. Kalau kalian lihat kan di sini lebih dimengerti untuk yang case. Terus kalau dead add itu buat apa? Saya taunya apa? Misalkan dead add untuk yang ini ya, contoh dead add. Nah, menambahkan 1 detik, menambahkan 1 hari, menambahkan 4 bulan. Berarti dia untuk menambahkan. Div itu untuk perbedaan. Cara ngetiknya seperti apa? Kalian bisa lihat dari contoh seperti ini, tapi yang pasti kalian sudah paham fungsinya buat apa, itu gampang. Seperti itu. Oke, sebentar, ini tadi convert ya. Atau ini masih convert yang ini ya. Nah, saya pengen mendapatkan tanggalnya aja, saya pengen mendapatkan time-nya aja, saya pengen mendapatkan date and time, atau saya pengen mendapatkan apa ini? Varchar 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ya benar. Atau saya pengen mendapatkan tipe datanya atau tulisannya aja di sini sebanyak 10 digit. Nah, kita bisa pakai convert. Kalian tinggal run di situ, kalian tahu fungsinya convert buat ini, dan di sini ada tata cara contoh penulisannya, seperti itu aja. Case juga sama untuk konversi, tapi nulisnya aja yang berbeda, seperti yang sudah disinggung tadi. Di sini data awalnya, terus mau kamu ubah seperti apa? Diubah ke bentuk date-nya, ke time atau date time, seperti ini. Ini kalau case hasilnya akan sama aja. Yang lebih fleksibel yang mana? Yang lebih fleksibel yang ini. Convert, semuanya kita pakai convert. Yang lebih mudah dimengerti untuk penulisannya, ya seperti ini. Nggak masalah sih, kalian mau pilih pakai yang mana. Udah, itu aja untuk case and convert. Lagi ya. Sekarang data karakter. Ini ada slide-nya ada berapa sih, Re? Kita agak lama ya. Ada 43. Oke. Ini nanti bisa kalian coba-coba di sini sendiri. Sekarang ada karakter. Nah, ini tipe data untuk karakter. Kita ada karakter, ada varchar, ada enchar, ada teks, ada n-text. Nah, di sini ada macam-macam tipe datanya. Kalau teks, otomatis dia bisa mencakup huruf yang banyak, seperti itu, paragraf, dan kawan-kawannya kalian pakai teks. Terus karakter, itu dia cuma bisa mencakup paling maksimum 256. Karakter, karakter itu 256, seperti itu. Nah, di fungsi yang ini, kalau tadi kita bicara integer, terus apa lagi ya, desimal dan kawan-kawan itu numerik, terus yang sebelumnya ada date time, fungsi tanggal. Nah, sekarang kita masuk ke yang karakter. Itu ada fungsi yang bisa digunakan untuk bermain-main di SQL yang karakter ini. Contohnya adalah concat. Concat itu buat apa? Concat itu sebenarnya untuk gabungkan aja sih. Nempel-nempel, digabung. Contohnya ya, yang ini kita lihat di sini aja. Concat. Sebelah mana ya kita? Nih. Contoh yang concat, saya ada tabel hire employees. Saya mau menggabungkan. Kalau saya select seperti ini kan sama aja. Tapi kita nggak pakai fungsi concat ya. Di sini kita pakai select biasa. Kita pakai plus plus plus. Maksudnya plus plus gimana? Yang ini loh, Rek. Kalau kalian perhatikan, ada kolom first name, ada kolom last name, itu dikasih spasi. Digabung, dibikin jadi kolom baru namanya full name. Jadi kalau kalian lihat di sini ada select employer ID, last name, first name, terus full name. Di mana full name itu adalah gabungan dari ini, first name dan last name. First name di spasi last name. Gabungkannya gimana? Kalian bisa langsung pakai plus-plus yang seperti ini.
kolom pertama apa, ditambah karakternya apa, ditambah lagi kolom kedua apa, seperti itu. Ini bisa kalian modifikasi sih, seperti kalian main di string untuk di Java atau PHP kan biasa pakai plus-plus juga, sama, di sini juga bisa. Itu adalah penggabungan, tapi kita pakai select yang biasa, select pakai plus-plus. Hasilnya seperti ini ya. Kolom full name itu gabungan dari saya nyelek yang ini, Sarah, di spasi, Davis. Sarah itu first name, di spasi, kita pakai karakter ini ya. And terus isinya apa aja itu di sini isinya terserah Anda. Misalnya diganti seperti ini juga bisa. Terserah Anda isinya yang ada di sini. Yang di sini adalah untuk menandakan dia karakternya apa. Nah, terus kita juga bisa pakai fungsi concat. Fungsi concat ini nggak pakai nggak pakai plus plus lagi. Nah, di sini terserah Anda mau kalian kasih spasi kayak apa, isinya bisa isinya terserah itu seperti ini, apa seperti ini juga bisa, terserah Anda. Nah kan, terserah Anda di sini. Jadi kita pakai fungsi concat itu ada kolom yang mau digabungkan apa itu ditaruh di sini dan bisa dimodifikasi banyak. Kemudian kalian aliaskan apa, tinggal kasih concat gini aja. Nah kalau kalian hover up di sini kan ada built-in function concat, terus ada cara nulisnya kan ada expressionnya, terserah dia sampai terserah expressionnya berapa, expression 1, 2, 3, ini terserah mau kalian isi cuma 2, isi 1, 3, 4, seterusnya ini kreasi kalian, tapi pakai concat. Atau pakai select biasa di plus 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 seperti ini, bisa jadinya nanti seperti ini. Terus sama ya, yang ini juga kita pakai concat juga, sama. Yang dikonketkan apa yang digabungkan, saya gabungkan dari 3 kolom. Kalau tadi saya cuma 2, concat nggak terbatas 2, sampai n kolom terserah Anda digabungkan. Jadinya seperti ini. Concat. Concat, oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oh ya sih, ini saya share-nya sudah share screen. Ini nanti di job sheet ini. Nah, di job sheet ini kan kalau kalian melihat kan di sini kan ada menggunakan current date time. Ini kalau tadi memperhatikan penjelasan saya gampang, kalian bisa tinggal select-selectnya aja yang dimainkan di sini. Ini nggak sebanyak seperti job sheet yang sebelumnya, Rek. Tapi saya kasih waktu agak banyak kan biar kalian bisa lebih fokus ngerjakannya. Sebentar ya, ada adzan. Kita break dulu. Yang mau ke kamar mandi silakan ke kamar mandi.
Oke, Rek. 2.40 kok kelamaan. Saya mulai aja. Yang masih istirahat nggak apa-apa, silakan. Yang masih di tempat silakan mendengarkan, yang masih istirahat silakan istirahat dulu. 4 menit sih ada. Soalnya ini slide-mu hari ini tuh banyak, Rek. Tadi sampai mana ya? Sampai concat. Share screen. Udah share semua ya? Oke. Terus yang selanjutnya itu kita pakai like udah ya, kemarin sudah masuk quiz berarti otomatis bisa. Terus apalagi ya, null atau is null. Jadi di sini maksudnya ini tulisan null atau is null. Jadi kalau di sini, kalau di SQL Server itu kalau data-data yang kosong itu adalah yang nggak ada isinya seperti ini, itu nanti otomatis langsung ditulis null, isinya langsung kosong, bukan empty seperti apa, langsung ditulis null. Maksudnya null di sini berarti region di sini itu nggak ada datanya untuk yang di customer ID atau city seperti ini. Nah, kalau is null itu untuk digunakan untuk mengecek itu ada isinya atau enggak. Kalau dia nggak ada isinya, itu nanti kalau dia null, is null, kalau dia null, itu nanti diganti tulisan, terserah yang ada di sini. Kalau di sini dia diganti NA. Seperti ini. Jadi kalau yang tadi sebelumnya, nanti kalian perhatikan ya, ada 2. Data yang kosong, pasti otomatis default di SQL Server, isinya kosong, null, tulis seperti ini. Tapi kalian juga bisa mengganti nilainya untuk data yang kosong ini, kalian bisa ganti isinya terserah apa. Kalian menggunakan fungsi is null ini. Kalian ganti isinya terserah apa. Misalkan di sini adalah kosong, seperti itu. Itu juga bisa. Nah, data yang kosong nanti akan di-replace dengan tulisan kosong. Seperti itu. Itu kita pakai is null. Fungsi is null digunakan, dia ngecek datanya itu kosong atau enggak. Apakah dia is null, apakah dia kosong. Kalau dia kosong, untuk yang di kolom region, nanti dia akan diganti kosong, seperti ini. Udah, terus kita ke, nah ini kurang sedikit nih. Like-nya udah, null is null. Nah ini nanti kalian baca sendiri. Ya penjelasan saya yang tadi, kalau nggak pakai null, itu tulisannya akan null seperti ini semua. Karena defaultnya null. Tapi kalau dengan is null, kalian bisa ganti isinya beda-beda. Datanya kosong, ganti strip kayak apa, di sini bisa. With is null and without is null. Nah, fungsi yang terakhir, fungsi yang hampir terakhir, ada list. Jadi, dia mengembalikan nilai pertama yang tidak null dari list kolom variabel yang dibelikan. Contohnya seperti ini. Maksudnya seperti apa? Jadi ada, saya mau men-select customer ID, city, region, country, call-list, region. Seperti ini. Oke, jadinya nanti seperti ini. Maksudnya apa ini? Call-list, right? Jika semua argumen nol, maka call-list mengembalikan nilai nol. Oke, ada yang bisa bantu saya maksudnya call-list? Kayak gini, supaya. Terus kalian perhatikan ini tak samain deh. Ini sama ini. Ada 2, ada is null, ada call-list. Ini hurufnya saya ubah seperti apapun, dia isinya tetap null. Kalau ini saya ubah apapun, dia kalau kosong, dia nilainya diganti dengan sesuai yang ada di sini. Jadi kalau tadi ya, kalau call-list, itu dia mengembalikan nilai yang nggak null itu tadi ke null lagi. Jadi misalkan kalian mau ngisi apapun di sini, isinya, inputannya di sini, apapun. Kalau kalian pakai fungsi call-list, itu nanti ke default nanti dikembalikan ke nilai null. Jadi
Dengan hanya 2 argumen, Kolis bertindak seperti is null. Jika semua argumen null, maka Kolis mengembalikan nilai null. Seperti itu. Jadi di sini, misalkan ya, di sini ada region. Regionnya itu isinya kosong. Isinya kosong di sini. Terus di sini mau kalian isi macam-macam, misalkan di sini spasi aja, dia spasinya nggak akan kebaca, tapi dia tetap akan kebaca, dia mengembalikan nilai balik lagi ke null, ke nilai normalnya. Fungsinya nggak sama seperti yang tadi, yang kita pakai is null. Kalau kita pakai is null, kalau kosong kita bisa replace pakai apa. Tapi kalau Kolis, kita kembalikan lagi nilainya yang kosong itu ke bentuk null. Entah apapun nanti isinya. Jadi nanti dimasukkan ke bentuk null. Itu Kolis. Udah, ini aja. If jadi kalau di SQL Server, jadi if-nya pakai if double ya, 2. Ini i-nya. Bukan if aja, tapi if. Nah, sintaknya ada if boolean, kemudian value-nya apa? Value true sama value false-nya seperti apa. Jadi misalkan saya mau select product ID, unit price. Jika unit price-nya lebih dari 50, maka dia di set high. Kalau selain itu, dia di set low. Jadi di sini ada 3 expression sebenarnya. Ini kriteriamu, kriteria, nilai benernya apa. Kalau kriteria ini terpenuhi, dia tulisannya nanti akan ini. Kalau kriteria ini nggak terpenuhi, nanti tulisannya seperti ini. Jadi makanya di sini dia ada value-nya. Kalau kalian lihat, nah ini yang ada expression-nya. Kalau benar, ekspresinya akan nampil yang di sini. Kalau salah, akan nampil yang di koma yang ketiga. Sama seperti ini. Contoh. If yang ini ya. Nah, ini. Kalau saya mau select yang lebih dari 100 misalnya. Kalau unit price saya lebih dari 100, saya set high. Tapi kalau kurang dari itu, misalkan 99 atau 100, di set tetap low. Seperti itu. Ini low semua ya, karena kurang dari 100 semua. Jadi, if statement-nya apa, expression-mu di sini apa, nilai benar, nilai salah. Udah. Terus yang terakhir, nah ini yang benar-benar terakhir, kita pakai choose, milih. Nah, choose itu, nah ini, yang dipilih apa? Index value-nya. Indeks yang keberapa? Ada item 1, item 2, item n. Contohnya, ini indeksnya. Saya milih indeks yang ketiga dari item A, B, C. Indeks yang ketiga yang mana? Yang ini. Saya pilih indeks yang kedua ya, nanti yang kondimen, ke 1, dan seterusnya. Tapi misalkan kalau kalian saya ganti indeks yang keempat, bisa ya, di sini tester ya. Misalkan saya indeks yang ke 0. Ada nggak? Nggak ada. Indeks yang ke 0 itu nggak ada. Kosong di sini. Start indeksnya dari 1. Saya isi indeksnya 5. Oh, salah. 5. Kosong. Nggak ada. Jadi 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Choose-nya yang di sini. Indeks yang keberapa. Itu sih. Itu untuk pengenalan ininya aja. Jadi nanti masih banyak sebenarnya untuk di tipe data, macam-macam tipe data. Di sini ada fungsi-fungsi jadinya yang bisa kalian pakai, yang bisa kalian manfaatkan untuk mengolah data yang ada di sini. Terus untuk job sheet-nya ya yang tadi ya udah, yang ini bisa kalian kerjakan 1 minggu sih di sini jadwalnya. Ada pertanyaan teman-teman? Di sini kan kalian tinggal pakai concat aja kalau yang ini. Terus kalian kalau misalkan ada seperti ini titik 2, berarti kan kalian tinggal mainkan apa ya, pemisahnya kan. Kalau tadi misalkan pakai koma, kalian ganti titik 2, kayak ganti apa. Sebenarnya mudah. Ini. Kalian tinggal main-main aja di sini. Substring. Oh iya, substring kok belum ya tadi? Oke. Sedikit lagi. Substring, learn, dan ini bisa kalian lihat di sini ya. Substring maksudnya di sini ya, misalkan saya ada substring, saya ada string di sini. String adalah kumpulan dari kata atau kumpulan dari huruf yang banyak.
disebut string. Substring, sub adalah bagiannya. Misalkan substring 11,3. Maksudnya apa? Kok dia munculnya SQL? Berarti kalian hitung aja dari ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari sini. Karakter ke-11 itu dimulai dari S. Kemudian dia range-nya berapa? 3. Berarti ini. 1, 2, 3. Maksudnya substring seperti itu. Nah, ini kalian bisa ubah ke kolom juga bisa. Select dari kolom di suatu tabel suatu database tertentu, terus kalian pilih substringnya yang keberapa dan keberapa, itu bisa. Substring, left, learn, data range, ini banyak dimainkan kalau kalian misalkan ambil tugas akhir tentang ini, Rek. Tentang summary. Jadi misalkan ada satu paragraf yang banyak, terus kalian pengen summary-kan atau kalian pengen membuat kesimpulan di paragraf itu, perintah-perintah, ada substring, ada perintah-perintah learn, ada count untuk karakter, itu akan banyak sekali digunakan. Jadi perintah-perintah untuk karakter akan banyak sekali digunakan untuk misalkan kalau kalian ambil tema tugas akhir yang model seperti itu. Seperti itu. Itu aja dari saya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Apakah sudah tertidur? Saya absen ya sekarang. Saya absen. Abian ada ya, Mas Abian? Oke. Abian ada, Rido ada? Hadir. Oke, Rio. Hadir, Bu. Ali. Hadir, Bu. Anis. Hadir, Bu. Aulia. Hadir. Bani. Mr. Bani. Apakah dia tertidur? Kayak dongeng ya saya ya. C. Skip. Daniel. Hadir, Bu. Theo. Hadir, Bu. Desi. Hadir, Bu. Elvira. Hadir, Bu. Oke, terus tadi ada Ella Fitri, ada Erlangga. Hadir, Bu. Evita Putri, ada ya tadi ya. Hadir, Bu. Gantang. Hadir, Bu. Kita tadi ada nggak kita? Kita. Apakah kamu masih ada tamu, Nak? Kita. Oke, Irfan. Hadir, Bu. Muhammad Andri. Oke, Muhammad Nur Amin. Hadir, Bu. Nafida. Hadir, Bu. Novelia. Hadir, Bu. Sahira. Hadir, Bu. Seno. Hadir, Bu. Susanti. Hadir, Bu. Filda. Ya, Bu. Hadir, Bu. Oke. Vinaya. Hadir, Bu. Wildani. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Yola. Hadir, Bu. Oke. Tak ulangi lagi. Bani. Hadir, Bu. Oke. Kita. Ya wes, Rek. Kayak kita lagi banyak tamu ya hari ini ya. Ada kan tapi dia tadi ya wes lah. Itu aja dari saya. Ada pertanyaan? Ada masalah? Ada kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Nggak ada? Oke. Kesulitannya apa, Rek? Kemarin itu, oke gini aja, kita sharing sebentar, ada waktu 3 menit. Untuk mata kuliah ini, kira-kira biar kalian bisa cepat ada usulan mau seperti apa kan? Atau tetap seperti ini aja?
Nggak ada usulan. Oke ya, nanti minggu depan saya coba carikan. Jadi sebenarnya gini, ini kan kalian sistemnya online kan ya. Kalau kalian sistemnya online, itu di sini teman-teman ada yang sering ini nggak sih ikut course-course yang gratis itu nggak sih? Ada banyak course gratis dan dia itu nawarin sertifikat. Jadi kalian itu mumpung lagi belajar di rumah, itu sebenarnya tugas-tugas dari dosen kan ya emang agak banyak sih, tapi kayaknya bisa lah ya di handle. Jadi kalian bisa cari free course di Udemy atau di website, terserah. Di situ ada banyak free course, itu bisa kalian ikuti ya, bisa kalian join. Mumpung kalian kan nggak ngampus nih, kalian bisa join, di situ kan ada course gratis, terus kalian bisa dapat e-sertifikat. Nah, e-sertifikat itu buat apa? Itu misalkan kalau kalian sudah lulus, mau ngelamar-ngelamar kerja, atau kalian belum lulus, sudah mau nyabang-nyabang atau mau ngelamar kerja atau freelance, itu kan bisa dipakai sertifikat itu. Entah kalian tertariknya di bidang games atau SQL atau kalian di bidang apa programming, itu banyak sebenarnya free course yang menawarkan jasa ada free sertifikat. Atau kalian juga bisa ikutan kayak webinar-webinar yang gratis yang ada free sertifikatnya, seperti itu. Itu sih dari saya. Mungkin agak di luar dari mata kuliah, tapi mungkin bisa buat masukan buat kalian biar mumpung lagi masa corona ini, kalian biar bisa dapat banyak pengalaman atau biar bisa dapat banyak sertifikat yang bisa digunakan untuk kerja nantinya, atau mencari lapangan pekerjaan, atau mungkin kalian malah bisa iseng-iseng lah bikin apa gitu, mungkin bikin aplikasi kayak apa, terus kalian upload di Google Play Store, itu juga bisa. Jadi apa, dari segi entrepreneurship-nya bisa kalian kembangkan mumpung lagi masa-masa corona seperti ini, dan apa yang nggak ngampus, istilahnya nggak ngampus itu lebih free. Itu aja dari saya. Ada pertanyaan? Permisi, mohon izin tanya, Bu. Saya kan punya data itu tipe datanya float. Seumpama nilainya itu 8,9. Nah, saya ingin bulatkan data tersebut, Bu. Jadi seharusnya kan jadi 9, Bu ya. Nah, saya convert jadi E. Nah, itu ketika saya convert datanya jadi 8. Itu memang kalau float di-convert jadi bilangan desimal atau koma itu di-convert jadi, ya turun ke bawah, memang gitu, Bu ya. Biasanya turun ke bawah karena nggak full. Misalkan 8,9 ya, kamu convert pakai integer, karena dia nggak full 9, itu turunnya biasanya jadi 8. Kecuali nanti ada satu fungsi lagi, saya lupa mas fungsinya, jadi itu dia bisa lihatnya itu turun ke bawah, lihat yang bawah atau yang ke atasnya, itu ada perintahnya lagi. Tapi kalau in default, kalau kalian convert itu turunnya ke bawah. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Itu aja. Nggak ada tambahan lain? Udah ya? Kayaknya udah beberapa jam. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga sehat selalu. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga nggak lemes ya. Semoga nggak lemes lagi. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oh iya, saya end meeting for all ya.